Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut materi pertemuan ketiga tentang struktur penulisan algoritma. Di pertemuan kedua sudah saya jelaskan ada 3 struktur penulisan di algoritma. Yang pertama bisa menggunakan bahasa alami atau natural language, yang kedua bisa menggunakan pseudocode, yang ketiga nanti bisa menggunakan flowchart. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Pseudocode itu apa? Salah satu bentuk penulisan algoritma yang cukup banyak digunakan. Di mana bentuk pseudocode ini mirip dengan bahasa pemrograman. Hampir mirip dengan bahasa pemrograman pada prinsipnya. Walaupun mirip, namun jelas pseudocode bukanlah bahasa pemrograman. Ini yang perlu digarisbawahi. Pseudocode memiliki fungsi untuk mempermudah kita memahami tanpa bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Dengan aspek yang ringkas, kita dapat memetakan sebuah algoritma dengan susunan yang jelas untuk pemecahan suatu masalah. Jadi, permasalahan yang ada di sekitar kita nanti bisa kita ringkas, bisa kita buat algoritmanya, cuman bentuk penulisannya nanti bisa menggunakan, salah satunya bisa menggunakan pseudocode. Dengan membuat pseudocode, setidaknya kita dapat memiliki gambaran seberapa rumit program yang akan kita buat. Salah satu keuntungan kalau menggunakan pseudocode, salah satunya kita bisa memiliki gambaran seberapa rumit aplikasi atau program yang nantinya akan kita buat. Ada fungsi dan tujuan dari pseudocode. Yang pertama, mempermudah penggunanya dalam memahami dan memperjelas cara penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, sebagai alat dokumentasi. Yang ketiga, membantu penggunaannya dalam menuliskan suatu algoritma yang dibuatnya. Yang karena tidak bergantung pada suatu sistem tertentu. Dan juga aspek dari pseudocode termasuk ringkas. Dan itulah yang merupakan prinsip utama dari algoritma. Singkat, padat, dan jelas tentunya. Oke, ada ciri-ciri dari pseudocode. Yang pertama, merupakan sebuah tanda atau notasi atau kode yang mirip. Dan juga merupakan penjelasan untuk cara penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, pseudocode juga sering digunakan para penggunanya untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, pseudocode berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Halnya seperti halnya algoritma. Akan tetapi bentuk dari masalah itu sedikit berbeda dari algoritma. Karena dijelaskan hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Pseudocode tidak memiliki aturan baku yang mengingat penggunaannya. Pseudocode merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, akan tetapi pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Oke, kalau dilihat dari struktur pseudocode, yang pertama pasti ada yang namanya judul atau header. Yang kedua, nah untuk judul biasanya menuliskan judul dari suatu program yang akan kita buat. Contoh kalau kita ingin membuat program untuk menghitung luas lingkaran, nanti untuk headernya atau judulnya contohnya adalah program menghitung luas lingkaran. Yang kedua ada deklarasi. Bagian ini kita bisa menulis semua variabel yang diinisialisasikan di dalam suatu program. Misalkan menggunakan kata kunci var. Var di sini merupakan kata kependekan dari variabel. Diikuti dengan nama variabel ataupun tipe data ataupun deklarasi-deklarasi yang lainnya. Selanjutnya ada inti dari algoritma. Bagian ini merupakan bagian utama pada suatu program, di mana bagian inti dari program terdiri dari perintah program terstruktur, baik berupa kondisional, perulangan, ataupun yang lain-lainnya. Baik itu percabangan atau perulangan, ataupun yang lain-lainnya. Contoh penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Ini contoh algoritmanya terlebih dahulu, baru nanti saya jelaskan pseudocode-nya. Contoh, algoritma pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang. Dalam hal ini akan menghitung pseudocode dengan rumus persegi panjang, yaitu rumusnya adalah rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, header-nya dulu, program hitung luas segi panjang. Baru selanjutnya yang kedua ada deklarasi. Yang perlu dideklarasikan adalah panjang, lebar, dan luas. Tipe datanya apa? Integer. Yang berikutnya algoritma. Nah, algoritma di sini kita baca dulu variabel panjang dan variabel lebarnya. Baru nanti kita buat rumus untuk menghitung luas persegi panjangnya. Kita menggunakan variabel luas diperoleh dari panjang kali lebar. Baru selanjutnya nanti kita tampilkan luasnya.
Ini kurang lebih untuk pseudocode-nya. Oke, contoh lain pseudocode untuk menghitung luas segitiga. Menghitung bangun datar segitiga yang memiliki luas, yang memiliki rumus sama dengan luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kalau dibuat pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Hampir sama seperti contoh sebelumnya. Ada header-nya, selanjutnya ada bagian deklarasi. Deklarasinya contohnya ada variabel luas, variabel alas, variabel tinggi. Tipe datanya adalah integer. Integer di sini merupakan bilangan bulat. Selanjutnya algoritmanya, alasnya kita berikan nilai 10, tinggi kita berikan nilai 15. Baru selanjutnya rumusnya. Luas diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi. Baru kita tampilkan luasnya. Ya, demikian materi tentang penjelasan struktur penulisan dengan pseudocode. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.